Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Eko Dharma Putra Bonkla. Sebelum saya lanjutkan video ini teman-teman, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel saya dan teman-teman. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan banyak terima kasih. Agar tidak gagal paham teman-teman, simak video saya sampai akhir ya teman-teman. Pada video kali ini teman-teman, saya ingin memberikan tips seputaran daun bonsai kelapa ya teman-teman, agar kita bisa menghasilkan daun bonsai kelapa yang hijau, subur, mekar, dan kuat ya teman-teman, kuat alami ya teman-teman, subur, hijau, bukan hanya terlihat hijau ya teman-teman, namun dia hijaunya segar mengkilat ya teman-teman. Ini barusan tadi saya siram ya teman-teman, ini masih ada air-airnya nih, sisa-sisa airnya. Ini pucuk terbarunya teman-teman. Pucuk terbaru ini dia selalu meninggalkan abu-abu nih teman, bekas tapis pembalutnya itu. Kita mesti rajin membelai-belainya teman-teman, seperti ini teman-teman. Kita harus belai-belai dia sambil kita membuang abu-abu ini teman-teman. Abu-abu itu. Atau juga kita bisa rajin menyiramnya ya teman-teman. Namun jika saat menyiramnya jangan setelah kita menyayat ya teman-teman. Pasca kita menyayat, kita hindari penyiraman daun ya teman-teman. Namun jika dia penyayatan kita sudah kering 3 atau 4 hari, ya setelah itu bisa kita siram. Ini membantu untuk penyegaran daun bonsai kelapa kita teman-teman. Jika ada hama-hama, telur-telur hama yang mau bersarang di sini, ya dengan kita menyiram dia bisa hilang ya teman-teman. Untuk akar ini teman-teman, saya masih lindungi, masih saya ground beberapa hari sebelumnya atau 1 minggu sebelumnya. Saya juga sudah mengupdate ini tentang penyayatan ya teman-teman, dan ini barusan saya juga menyayatnya teman-teman. Ini pada konten sebelumnya ini masih di atas teman-teman, dan saya barusan membuang tapisnya sampai lebih dari separuh pelepah ya teman-teman ya. Namun ini masih saya tinggalkan untuk menjaga pelepahnya agar tetap masih bisa bertumbuh. Untuk daun teman-teman, agar dia hijau, subur, dan kokoh seperti ini teman-teman, saya tidak memberikan perlakuan khusus ya teman-teman. Maksudnya perlakuan khusus itu seperti kita menyemprotnya dengan sesuatu ataupun dengan micin. Nah, saya tidak pernah memberikan ini micin ya teman-teman. Biasanya kan micin itu bagus untuk pupuk katanya kan teman-teman. Namun untuk bonsai kelapa saya belum pernah sekalipun memberikan micin ya teman-teman. Dan namun alhamdulillah dia tetap subur. Yang saya lakukan hanya teman-teman, untuk saya perhatikan ini dari pengalaman saya, dari yang sudah saya alami teman-teman, untuk menghasilkan daun hijau segar seperti ini teman-teman, itu kita cukup dengan hanya memperbanyak akar teman-teman. Maksudnya dengan memperbanyak akar, jika akar itu banyak, otomatis penyerapan nutrisi untuk pohon ini juga banyak teman-teman. Jika akarnya sedikit, otomatis yang menyerap makanan itu sedikit. Nah, logikanya seperti itu teman-teman. Karena dia meskipun dia di media pot, di media yang terbatas seperti ini teman-teman, nutrisinya ini tidak akan habis teman-teman. Dia akan cukup nutrisinya di sini karena dia meskipun potnya kecil, batangnya kan juga kecil ini teman-teman, tidak sama kita akan mengkerdilkannya.
Tentu nutrisi yang disirapnya tidak akan sama dengan pohon yang di alam ya teman-teman. Untuk memberikan nutrisi di dalam pot ini teman-teman, saya hanya menggunakan pupuk organik. Pupuk organik itu yang berupa tanah ya teman-teman. Tanahnya dari bahan pupuk organik, tanah yang saya ambil itu. Dan paling ini sekali setahun saya angkat potnya dan saya tambahkan pupuk organik di bawahnya ya teman-teman. Dan karena saya sering memberi bawang merah dan bawang merah itu sepertinya juga pupuk ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menyiramnya, saya sering menyiram bahan pohon kelapa saya ini dengan siraman air bawang merah teman-teman. Bawang merah yang saya gerus kulit dan isinya itu saya tumbuk halus-halus. Terkadang saya blender sekalian dengan istri saya sedang masak, saya minta lebihkan blender bawang merah teman-teman, dan saya minta dan saya campurkan dengan air putih biasa, lalu saya siramkan di media tanam ini teman-teman. Ya, namun itu tidak sering ya teman-teman. Itu paling sekitar 1 kali itu dalam 6 bulan itu wajib ada teman-teman. Namun yang sering saya lakukan ialah pengolesan teman-teman. Pengolesan di sini di pangkal batang ini saya oleskan bawang merah untuk perangsang zat tumbuh. Dan menurut saya bawang merah itulah pupuk untuk yang saya berikan pada bahan bonsai kelapa saya ini. Yang pupuk itulah dia cuman bawang merah dan campuran air ya teman-teman. Namun untuk pupuk media tanamnya saya menggunakan pupuk organik teman-teman. Organik bisa dari bahan apa saja, yang penting dia dari pupuk organik yang sudah bercampur tanah, yang sudah terfermentasi ya teman-teman. Bisa juga dari sisa pembakaran bahan-bahan organik ya teman-teman ya. Itu saja. Untuk penyerapan nutrisi, jika akarnya sedikit ya otomatis nutrisi yang diserapnya untuk kebutuhan daun, batang, dan akarnya itu udah pasti sedikit juga teman-teman. Nah, untuk menghasilkan daun yang segar hijau seperti ini teman-teman, cukup kita memperbanyak akar tanaman ini teman-teman. Kita perbanyak pohon tanaman akar pada bahan kita ini, otomatis akar yang banyak itu dia akan mencari makan nutrisi teman-teman. Namun jika akarnya tidak berkembang ya mustahil daunnya akan sehat teman-teman ya, mustahil batangnya akan besar jika akarnya tidak sehat, tidak kuat. Nah, justru karena itulah saya tidak menganjurkan pembuatan bahan bonsai kelapa itu yang dari awal dengan menggunakan media air. Karena di media air akar itu tidak mencari makanan, dia disuplai oleh batoknya. Jika batoknya tidak ada lagi dan akar itu masih di dalam media air, ya dia otomatis mati teman-teman. Nah, jika pun kita memindahkannya ke media padat, akar yang panjang kita hasilkan, akar panjang itu dia masih manja itu teman-teman. Dia masih mengharapkan makanan dari nutrisi tempurung induknya. Dan dia belum mencari makanan sendiri. Ya, jatuhnya seperti anak manja teman-teman. Dia harus disuapin terus sama induknya, sama nutrisi batoknya. Namun jika kita memprogram dari awal akar kita itu dari media tanah, dia otomatis sudah langsung bisa mandiri teman-teman. Jika dia sudah bisa mencari makanan, nah otomatis pertumbuhan ke depannya itu kuat. Bisa seperti ini teman-teman. Saya belum pernah menghasilkan bahan bonsai kelapa saya yang bertahun-tahun umurnya yang saya program dari media air ya teman-teman. Kalaupun ada 1-2 itu pun dia pertumbuhannya seperti jalan di tempat teman-teman. Makanya saya tidak menganjurkan pada teman-teman untuk memprogram dari awal ataupun bahan dongkelan itu di media air teman-teman.
Saya hanya menggunakan media air saat baru kita mendapatkan bahan dongkelan di alam, kita dongkel, kita rendam dia paling maksimal itu 1 bulan, itu untuk penyegaran teman-teman, untuk memberikan air di dalam sabutnya. Itu saya tidak mengupas sabutnya, namun saya rendam dengan sabut-sabutnya utuh. Maksud kita merendam sabutnya utuh itu agar air bisa masuk ke dalam sabutnya dan akar ini bisa cepat berkembang maksimal teman-teman. Nah, itulah teman-teman pengalaman saya. Jika ingin kita membuat bonsai yang kuat, berumur panjang, berdaun hijau, mekar seperti ini teman-teman. Namun untuk mekar, itu tidak pengaruh di nutrisi ya teman-teman. Untuk membuat pelepah ini, daun ini mekar, melengkung seperti ini, itu tergantung dengan penyayatan kita teman-teman ya. Tergantung penyayatan kita. Jika kita sayatnya lebih ekstrim seperti ini, insya Allah bahan kita ini melengkung. Ini teman-teman, ini kan kita buang nih cepat nih, tapisnya kita buang. Dia masih lemah. Saat dia lemah ini, dia menahan beban di sini teman-teman, ujung pucuknya nih. Otomatis dia menekan ke bawah dan dia setelah ini kembang, makanya dia melengkung seperti ini teman. Ini tidak saya tarik pakai tali, tidak saya lengkung-lengkung paksa. Saya kadang waktu hanya mengurut ini saat kita penyayatan untuk memberikan rongga di sini teman, untuk memberikan rongga agar pisau kita bisa masuk ke sini. Itulah gunanya saya mengurut-urut. Namun untuk membelai-belai ini bisa saja kita belai-belai seperti ini teman. Jika kita tidak menyayatnya, seperti apapun kita membelai ya seperti ini teman-teman. Ini dia tidak akan melengkung dan mekar seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu dulu inspirasi kali ini tentang menyuburkan daun bonsai kelapa, membuatnya hijau dan mekar dengan memperbanyak akar ya teman-teman. Jika akar kita banyak, otomatis bahan kita itu mendapatkan nutrisi yang cukup. Mendapatkan daun ini mendapatkan nutrisi. Bukan dengan cara kita menyiramnya dengan Ajinomoto ataupun micin ya teman-teman. Itu sangat berbahaya teman-teman. Jika teman-teman memberinya over, daun ini sepertinya akan menghitam dan menguning teman-teman ya. Saya pernah lihat itu bahan-bahan teman saya itu yang over micin itu malah berujung kematian teman-teman ya. Percuma kita merawatnya bertahun-tahun hanya untuk karena membuat daun hijau, kita berikan ramu-ramuan itu teman-teman, yang akhirnya membuat bahan bonsai kita mati. Oke teman-teman, sekian dulu tips dan pencerahan kali ini. Sampai bertemu pada konten saya selanjutnya. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.